pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Mustika, Saya Bu. Dea, Hadir Bu. Revi, Hadir Bu. Nova, Hadir Bu. Melinda, Hadir. Salsa, Hadir. Najra, Hadir. Lia, Saya Bu. Zawa. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Baik, hari ini sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Silakan disimak ya. Baik Bu. Palembang menjadi dua kawasan, yaitu seberang hilir di bagian utara dan seberang hulu di bagian selatan. Sungai Musi memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kelestarian dan kelangsungan fungsinya harus dijaga dengan mengamankan daerah di sekitarnya. Kenyataan di lapangan, sungai tersebut sudah mulai terganggu fungsi dan tatanannya akibat aktivitas yang berkembang di sekitarnya, intervensi bangunan dan sampah yang dibuang ke badan sungai, dan mengakibatkan terganggunya ekosistem sungai, menurunnya kualitas air sungai, serta melimpasnya air di kawasan sempadan sungai. Pencemaran air Sungai Musi disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisa-sisa padat, yang kelima pertumbuhan permukiman, yang keenam penebangan hutan dan erosi. Pencemaran ini berpotensi merusak ekosistem sungai, mengancam berkelanjutan sumber daya air, serta berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang bergantung pada air Sungai Musi. Untuk mencegah dan mengatasi pencemaran air di Sungai Musi, berbagai upaya dapat dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri dan aktivitas yang berpotensi mencemari air di Sungai Musi. Yang kedua, tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif pencemaran. 4. Rehabilitasi ekosistem sungai. Penanaman pengembangan penghijauan, melakukan rehabilitasi dan penghijauan di sekitar area tangkapan air untuk pastikan limbah yang dihasilkan dapat diproses dengan baik sebelum dibuang ke sungai. 6. Kolaborasi antar pihak. Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menggalang kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 7. Penyuluhan dan pemeliharaan sumber daya alam. Penyuluhan kepada petani dan pengguna air, memberikan penyuluhan kepada petani dan sungai. Oke. Baik, setelah kalian menonton video yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira apa yang ada dalam video tersebut? Apa objek yang dijelaskan dalam video tersebut? Sungai Musi. Oke, di sini ada yang sudah pernah ke Sungai Musi? Pernah. Oke, bagus. Nah, jadi video yang ditampilkan tadi merupakan video seseorang yang merupakan video yang berisi hasil pengamatan seseorang terhadap suatu objek. Apa objek yang diamati tadi? Sungai Musi. Lingkungan. Ya, lingkungan yang ada di sekitar Sungai Musi. Nah, hal itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi. Baik, selanjutnya, nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu sesuai hasil pengamatan di lapangan. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini tidak bisa menggunakan opini, jadi harus benar berdasarkan fakta yang kita amati secara langsung. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks
teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama itu bersifat objektif. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau kita mengamati sesuatu itu harus ada objeknya dan harus berdasarkan fakta. Jadi kita tidak boleh mengarang. Yang kedua yaitu disusun secara sistematis. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu ditulis secara runtut dari umum ke khusus. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan informasi umum tentang objek. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu tidak hanya memberikan gambaran secara sedikit begitu. Jadi harus menyeluruh dan umum tentang suatu objek. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Dalam teks laporan hasil observasi itu bahasa yang digunakan harus baku, tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya yaitu struktur. Nah, struktur ini bagian dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Oke, nah jadi pernyataan umum itu adalah pengenalan dari suatu objek yang diamati secara umum. Nah, biasanya berisi mengenai lokasi atau masih definisi umum dari suatu objek yang diamati. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, kalau yang pertama tadi masih umum, yang ini bagian. Jadi menjelaskan bagian-bagian dari objek yang telah diamati. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Nah, pada deskripsi manfaat ini dijelaskan manfaat atau penggunaan dari suatu objek yang kita amati dan juga bisa berisi sebuah kesimpulan dari apa yang kita amati. Selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata prasanomina. Nah, jadi dalam teks observasi itu pasti menggunakan prasanomina. Dan yang kedua yaitu verba relasional. Nah, verba relasional ini merupakan kata kerja yang menunjukkan penghubung seperti adalah, merupakan, ialah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memakai kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, selain itu, seperti itu. Dan yang keempat menggunakan istilah ilmiah, keilmuan. Nah, jadi dalam teks laporan hasil observasi itu pasti menggunakan istilah keilmuan atau ilmiah begitu, bukan menggunakan bahasa yang sehari-hari. Dan yang kelima yaitu melampirkan data. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa teks hasil observasi itu harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Baik, setelah penjelasan tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Miss. Oke, silakan Rekiani. Pertanyaannya, apa perbedaan dari nomina dan prasanomina, Miss? Oke, pertanyaan yang bagus, Revi. Jadi, kalau nomina itu kata benda yang berdiri sendiri, seperti udara. Nah, kalau prasanomina itu lebih diperluas lagi, seperti kualitas udara. Jadi, kalau nomina itu terdiri satu kata, kalau prasanomina itu sudah terdiri lebih dari satu, gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, baik. Kalau sudah dipahami, selanjutnya Ibu akan menampilkan salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Sebentar ya. Oke, berdasarkan contoh teks laporan hasil observasi mengenai Sungai Musi berikut, apakah ada yang ingin membacakannya? Ada, Miss. Siapa? Saya. Oke, silakan Zalwa. Amin, Miss. Gandapa. Oh, Sungai Musi adalah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Sungai ini memiliki panjang sekitar 750 km dan merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sungai Musi yang melewati wilayah administratif Kota Palembang membelah dua kota tersebut menjadi dua kawasan, yaitu seberang hilir dan bagian utara dari seberang hulu di bagian selatan. Sungai Musi memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat
sehingga kelestariannya harus dijaga. Namun, kondisi sungai mulai terganggu akibat aktivitas manusia di sekitarnya, pembangunan yang tidak terkendali, dan pembuangan sampah ke badan sungai menyebabkan terganggunya ekosistem serta menurunnya kualitas air. Pencemaran Sungai Musi disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, sampah plastik, pertumbuhan permukiman, serta penebangan hutan yang menyebabkan erosi. Kondisi ini berdampak pada buruknya ekosistem sungai dan mengancam keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat yang bergantung pada Sungai Musi. Berdasarkan hasil observasi, Sungai Musi merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Namun, kondisi sungai saat ini mulai terganggu akibat pencemaran dari berbagai aktivitas manusia. Apabila pengawasan, pengelolaan limbah, dan edukasi pendidikan, edukasi lingkungan dilakukan secara berkelanjutan, Sungai Musi berpotensi kembali berfungsi optimal sebagai sumber air, mendukung ekosistem dan berbagai penting dari berkelanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat. Oke, sebelumnya kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk Salwa. Oke, berdasarkan teks laporan hasil observasi yang telah dibacakan tadi, selanjutnya kita menganalisis struktur dari teks laporan hasil observasi berikut. Nah, menurut kalian bagian pernyataan umum itu terletak pada paragraf berapa? 1. Oke, benar. Jadi paragraf 1 itu merupakan pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi karena masih membahas umum atau masih seperti lokasinya, pajaknya. Nah, kemudian yang kedua itu paragraf kedua deskripsi bagian. ya. Oke, benar. Isi Oke, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Benar, di paragraf kedua ini merupakan deskripsi bagian dari Sungai Musi. Ada yang menunjukkan kondisi Sungai Musi. Nah, seperti kondisi Sungai Musi mulai terganggu akibat aktivitas di sekitarnya. Ada pembangunan yang tidak terkendali, pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu paragraf terakhir, pastinya ini struktur yang terakhir juga ya. Apa yang terakhir? kesimpulan atau penutup. Oke, kesimpulan atau deskripsi manfaat. Nah, pada paragraf 3 ini disimpulkan bahwa manfaat dari Sungai Musi itu bermanfaat atau memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Dan juga menyimpulkan bahwa kondisi Sungai Musi itu belum bisa dikatakan baik gitu. Oke, selanjutnya mengenai struktur itu sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita bisa mencari kata ilmiah atau kata keilmuan dalam teks laporan hasil observasi ini. Ada yang bisa? Tadi dijelaskan bahwa salah satu kaidah kebahasaan dari teks hasil observasi itu menggunakan istilah keilmuan karena ini bersifat ilmiah. Seperti, ada yang bisa? Oke, kalau nggak bisa ibu kasih contoh dulu ya. Seperti ekosistem. Nah, itu biasanya ada pada laporan-laporan ilmiah. Ada yang mau memberikan contoh lain? Pencemaran. Pencemaran, oke boleh. Pelestarian, Bu. Pelestarian boleh. Limbah boleh. Oke. Mengenai kaidah kebahasaan yang istilah keilmuan sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan latihan. Nah, jadi ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini tugasnya berkelompok ya, terdiri dari 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalian akan membaca salah satu teks laporan hasil observasi mengenai salah satu objek wisata yang ada di Palembang, yaitu Taman Kamalila. Nah, di sini kalian nantinya akan menganalisis struktur gitu. Strukturnya, kemudian di sini ada 2 pertanyaan, yaitu mengenai perasa nominal dan juga kata penghubung
Iya, nanti presentasi ke depan. Oke, Miss. Ini yang maju siapa dulu, Miss? Nanti dipanggil secara acak. Oke, Miss. Miss, ini waktunya berapa menit? 15 menit. Oke, Miss. Miss, kelompok 1 sudah selesai. Oke, waktunya masih tersisa, jadi silakan dikerjakan, diperiksa dulu. Oke, Miss. Baik, Miss. Semuanya sudah selesai? Sudah, ya, Miss. Oke, ini kelompok mana yang mau maju? 1. Kelompok 1. Untuk menganalisis strukturnya terlebih dahulu. Ya. Kelompok 1. Ya. Oke, boleh Ratiani maju ke depan. Miss, kita saja. Sudahlah, Miss. Ini tesnya dibaca apa langsung jawab, Miss? Misal bagian yang pertama itu paragraf 1, nah silakan dibaca paragraf 1 ini apa. Oh, struktur laporan hasil observasi. Yang pertama, paragraf 1 itu termasuk pernyataan umum yang berisi Taman Kampung Iwak merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Taman ini berfungsi sebagai area reaksi publik, sarana olahraga, serta ruang interaksi sosial masyarakat. Selain itu, keberadaan taman ini berperan dalam menjaga kualitas udara dan keseimbangan ekosistem perkotaan melalui keberadaan pohon dan vegetasi hijau di sekitarnya. Oke, untuk kelompok lain apakah ada yang berbeda pendapat? Menurut kelompok Revi itu paragraf 1 itu pernyataan umum. Sama. Oke, lanjut kalau sama. Terima kasih. Lanjut yang kedua, yang bagian deskripsi bagian. Oke, Miss. Deskripsi bagian itu terdapat pada paragraf 2, 3, 4 ya teman-teman. Oke, ada yang sama? Sama. Oke. Terus yang terakhir, deskripsi manfaat atau kesimpulan itu termasuk paragraf 5. Oke, boleh dibacakan. Oke. Berdasarkan hasil observasi, Taman Kampung Iwak atau TKI merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan dan mendukung kebutuhan rekreasi masyarakat. Melalui pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan, taman ini berpotensi terus menjadi area publik yang bermanfaat dalam aspek seperti ekologis, sosial, dan kesehatan masyarakat. Oke, kita berikan apresiasi untuk perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1. Oke, selanjutnya mengenai soal yang kedua, yaitu disuruh mencari 5 frasa nominal dan 3 kata penghubung. Silakan. Oke, boleh. Kelompok 3. Oke, jadi soal yang pertama itu 5 frasa nominal yang kami temukan di dalam teks. Yang pertama itu bangku taman, yang kedua lampu penerangan, yang ketiga papan petunjuk area, yang keempat area bermain anak, dan yang kelima pohon dan vegetasi hijau. Oke, sudah bagus ya. Itu menerangkan bahwa kata-kata itu merupakan frasa nominal karena terdiri lebih dari satu kata. Yang kedua, Oke, yang kedua itu adalah
tidak, yang kedua serta, dan yang ketiga selain itu. Oke, boleh. Kita berikan apresiasi terhadap teman-teman. Oke, jadi jawaban teman-teman kalian tadi sudah bagus, tapi yang bagian minimal 3 kata penghubung dalam teks itu kan cuma 3. Nah, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Kelompok 2 mungkin? Oke, boleh ya. Ya, boleh Ibu, saya akan menambahkan 3 frasa nominal. Yang pertama itu kolam berukuran besar, yang kedua itu habitat ikan tawar, yang ketiga jalur pedestrian. Oke, kalau kata penghubung itu ada mau ditambahkan atau sudah cukup? Yang pertama itu ada dalam, yang kedua untuk, yang ketiga hingga sore hari, yang keempat ke. Oke, kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Silakan dulu. Boleh ke WC dah. Oke, boleh. Oke, berdasarkan hasil analisis kita terhadap struktur dan juga mengenai salah satu kaidah kebahasaan dari urayan hasil observasi, yaitu menggunakan kata frasa nominal. Ibu rasa kalian sudah bisa memahami. Apakah benar sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah bisa dipahami, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah terlebih dahulu, yaitu tugasnya yaitu tulislah teks laporan hasil observasi berdasarkan salah satu objek yang ada di sekitar, seperti tumbuhan atau alam yang terdapat di Kota Palembang. Nah, kalian bisa nih menganalisis atau mengobservasi bisa hutan wisata putih kayu, ikan belida, dan lain sebagainya. Intinya yang ada di Kota Palembang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Waalaikumsalam